Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amma ba'du. Anak-anak semuanya, mari kita terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dilimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita di hari ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kita akan membahas tentang bab 12, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Anak-anakku semuanya, agama kita merupakan agama yang sangat sempurna. Semua hal dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang haram, hal yang halal, makanan minuman yang halal dan yang haram. Ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat bagi kita manusia. Sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan dan minuman yang menimbulkan mudarat atau keburukan bagi manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, kebaikan akal, roh, dan jasad manusia. Semua jenis makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan maupun binatang, hukumnya adalah halal, kecuali jika ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Secara lebih rinci mari kita bahas dan kita pelajari urean berikut ini. Yang pertama, makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, halal, artinya dibolehkan. Kedua, thayyib, artinya baik atau mengandung hal-hal kebaikan bagi tubuh kita, seperti mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.
Quran surat Al-Maidah ayat 88. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang menjadi lebih jelas. Bagi orang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalan thayyiban, makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yaitu yang pertama, halal dari segi wujud zat makanan itu sendiri. Kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Ada orang yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan makanan yang halal itu sulit. Namun banyak juga orang yang mampu menjaga diri agar makanan yang termasuk dalam tubuh kita dijaga akan kehalalannya. Nah, jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis, yaitu yang dijelaskan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya itu adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Al-A'raf ayat 157. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak berefek samping, tidak membahayakan tubuh kita, tidak merusak akal kita, serta tidak merusak moral dan akidah kita. Nah, inilah anak-anakku semuanya, di dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 168, di sana disebutkan bahwa, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di muka bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, inilah tentang makanan yang halal. Kemudian sekarang makanan yang haram. Anak-anakku semuanya,
semua makanan yang langsung dinyatakan haram di dalam Al-Quran, yaitu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Di sana yang artinya diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan juga binatang yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh dan ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam. Azlam itu anak panah, karena itu perbuatan yang fasik. Dalam ayat tersebut di atas, maka makanan yang dinyatakan haram adalah yang pertama adalah bangkai, kedua adalah darah, ketiga adalah daging babi, keempat adalah daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kelima hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, dan yang keenam adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan kita, jiwa kita, akal kita, moral kita, dan akidah kita, ini diharamkan. Ketiga adalah semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau khaba'is. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 157, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian yang keempat adalah makanan yang didapat dari cara yang batil, cara yang tidak benar. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, di sana disebutkan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut di atas jelas menegaskan bahwa makanan yang diperbolehkan dengan cara batil, tidak benar, hukumnya haram. Misalnya didapat dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras, dan sejenisnya. Itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang dicuri adalah benda yang
memang zatnya halal, tapi dengan cara mencari seperti tersebut di atas, maka haramlah makanan itu. Kemudian sekarang minuman yang halal. Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis minuman yang halal seperti minuman yang tidak memabukkan, minuman yang mendatangkan mudarat bagi manusia baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, minuman yang tidak najis. Dan yang keempat adalah didapat dengan cara yang halal. Kemudian minuman yang haram. Minuman yang haram atau minuman yang memabukkan yang disebut khamr. Di dalam hadis Nabi di sana dijelaskan jenis minuman yang haram adalah kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram. Di sana disebutkan bahwa dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis rawahu Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh kita. Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman yang beralkohol. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamr baik sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram dan berdosa besar. Kemudian manfaatnya, anak-anakku semuanya, apa sih manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Seseorang yang membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Mendapat ridho Allah, itu jelas. Kedua, memiliki akhlakul karimah, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga, digunakan untuk beraktivitas dan digunakan untuk beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya, karena setiap makan dan minuman yang kita konsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan kita. Kemudian yang terakhir adalah akibat buruk bagi minuman dan makanan yang haram. Mengkonsumsi makanan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi setiap diri manusia, bagi orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Di antara akibat buruk tersebut adalah satu, jelas amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan. Kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. Karena minuman keras atau khamr itu bisa menyebabkan penyakit psikologis, gangguan jiwa, gangguan daya ingat, gangguan mental, dan gagal pikir. Kemudian menimbulkan beban mental, emosional, sosial, dan sangat berat. Dan
menimbulkan beban penderitaan yang panjang karena hancurnya masa depan. Maka dari itu anak-anakku semuanya, dengan hilangnya masa depan karena minuman yang beralkohol yang memabukkan, maka mari bagi mereka yang sudah pernah meminum, kembalilah. Bertobatlah kepada Allah agar kalian diampuni segala dosanya. Dan kepada kalian anak-anak semuanya yang belum, kami pesan, jangan sekali-kali mendekat atau merasakan minuman beralkohol. Karena luar biasa gangguan jiwa kita dan yang jelas menghilangkan masa depan kalian. Dan yang jelas orang yang terbiasa minuman keras ini akan terhalang untuk mengingat Allah. Sehingga orang yang biasa mabuk akan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak sekalian, semoga dengan materi ini kamu akan bisa terhindar dari makanan yang haram dan minuman yang haram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.